Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, video kali ini saya akan membahas topik dengan judul jika bekerja seperti sholat, yaitu merupakan cara efektif agar bekerja kita ini bisa dicatat atau bernilai ibadah. Baik, kita mulai. Siapa yang cocok untuk mendapatkan materi ini? Ya, materi ini sangat cocok untuk semua karyawan dan pegawai, baik negeri, swasta maupun BUMN. Jadi ini sangat cocok untuk para karyawan pegawai yang menerima gaji atau bayaran, baik itu bulanan, mingguan ataupun harian. Jadi intinya ini sangat penting, sangat cocok untuk mereka yang bekerja dengan atasan atau dengan bosnya begitu ya. Jadi dibayar atau pegawai negeri, swasta maupun pegawai BUMN. Ya, baik. Mengapa materi ini penting untuk diketahui? Yang pertama, karena materi ini akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan motivasi kerja kita. Ya, jadi setelah mendengarkan video ini, insya Allah kalau memang kita mendapatkan hidayah, semangat kerja atau motivasi kerja kita akan meningkat. Kemudian bekerja akan terasa lebih ringan dan lebih happy, lebih senang, lebih bahagia, karena video ini akan menjelaskan nanti sebetulnya apa hakikat kita ini bekerja. Kemudian tentu ya, karena kita merasa happy, kemudian kita menjadi lebih kerasan di tempat kerja itu. Artinya kita tidak banyak berpikir untuk loncat pindah ke sana ke sini, tetapi bisa kerasan di tempat kerja. Kemudian secara langsung akan mempengaruhi peningkatan prestasi ya. Jadi nanti karena kita motivasi kerja kita ini meningkat, itu tentu kinerja atau hasil kerja kita juga meningkat, dan ini akan tentu mempengaruhi ya peningkatan prestasi kita gitu. Kemudian rezeki atau gaji yang kita terima itu menjadi lebih barokah karena kita bekerja dengan penuh keikhlasan dan lain sebagainya nanti. Kemudian peluang besar untuk mendapatkan kebahagiaan baik itu di dunia maupun di akhirat. Artinya kalau nanti kita ini bekerja dengan baik ya, sesuai dengan yang diharapkan sebagai ibadah begitu, sehingga kita di dunia pun akan mendapatkan satu kebahagiaan dan juga nanti di akhirat akan mendapatkan pahala. Itu kira-kira mengapa materi ini penting untuk diketahui. Kemudian inti dari materi ini adalah bagaimana kita melakukan kegiatan bekerja itu secara batiniah, itu seperti kalau kita mengerjakan ibadah sholat atau ibadah-ibadah ritual yang lain gitu ya. Jadi ini sangat-sangat penting sebetulnya memang ini supaya kita memahami hakikat kerja. Kemudian sudah sering ya kita dengarkan ungkapan bahwa bekerja itu ibadah. Tetapi itu hanya berhenti sekedar ungkapan gitu. Tidak betul-betul dilaksanakan, dirasakan seperti kalau kita ini menjalankan ibadah. Bahkan seringkali kita lihat kontradiktif dengan kegiatan ibadah itu. Mari kita lihat fenomena di tempat kerja. Ya, jika orang ditanya, apa yang kamu cari di dalam kerja? Rata-rata jawabannya adalah mencari duit, mencari gaji, mencari uang, begitu. Kemudian kalau kita ini maunya, kalau bisa itu
kerja ringan tetapi gajinya besar. Kemudian selama bekerja merasa pengawasnya adalah atasannya. Jadi yang mengawasi itu adalah atasan atau bosnya itu, ya. Sehingga ada kemungkinan, ya, kalau bosnya tidak ada, tidak mengawasi, dia akan cenderung untuk berbuat menyimpang. Kemudian banyak orang menyimpang dan melanggar aturan kerja. Nah ini, jadi selain tadi pengawasnya tidak ada, tapi mungkin juga ada perasaan bahwa aturan, ya, yang ada di tempat kerja itu seringkali kita dengan tenangnya melanggar aturan-aturan itu karena mungkin ya berpikiran bahwa aturan itu yang membuat adalah manusia. Kemudian sebagian besar orang berpikir bahwa kerja itu adalah urusan dunia. Jadi fenomenanya seperti ini sehingga belum sampai kepada hakikat kerja bahwa kerja ini adalah ibadah, ya. Dengan fenomena-fenomena ini menandakan bahwa kita belum sampai berpikir bekerja ini adalah ibadah. Walaupun sudah sering mendengar, sudah sering diberi nasihat, ya, bahkan kita sendiri ngomong kalau bekerja ini ibadah, tetapi ya kenyataannya mungkin kita belum sampai melaksanakan atau merasakan bahwa bekerja ini sebagai ibadah. Ada beberapa syarat utama agar sholat itu sah. Nah ini karena ini untuk gambaran bahwa tadi judulnya kan jika bekerja seperti sholat. Nah, supaya sholat ini sah, itu kan ada syarat-syaratnya. Ya. Yang pertama, persiapan yang tepat. Artinya bahwa orang yang sholat itu akan sah manakala sudah akil balik, kemudian sehat akalnya, kemudian memiliki ilmu untuk sholat itu, kemudian sudah masuk waktunya dan kondisinya dalam kondisi suci, artinya sudah berwudu. Nah ini persiapan-persiapan untuk supaya sholat itu sah. Kemudian yang paling penting ini juga ini, jadi melakukan satu kegiatan yang penting adalah niat, termasuk kalau sholat itu harus ada niatnya, baik itu diucapkan ataupun di dalam batin kita. Kemudian yang ketiga, mengikuti semua aturan sholat, karena sholat itu ada rukun dan syaratnya, ada tata caranya. Sehingga supaya sholat itu sah, kita harus memenuhi rukunnya, juga memenuhi syarat-syaratnya. Ya. Kemudian supaya sholat itu juga sah, kita harus konsentrasi, harus usaha kusuk, sekusuk mungkin gitu ya. Karena memang tidak mudah ini konsentrasi atau kusuk, tetapi kita tahu bahwa aturan di dalam sholat itu kita harus kusuk atau konsentrasi. Jadi kita akan berusaha untuk melakukan konsentrasi. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yang paling penting adalah bahwa kita melaksanakan sholat itu dengan hati yang ikhlas. Begitu kita tidak ikhlas, maka sholat kita tidak sah. Itu kira-kira beberapa syarat utama agar sholat ini bisa sah. Nah, karena bekerja ini juga ibadah, maka agar bekerja bisa dinilai dan dicatat sebagai ibadah, syaratnya relatif sama dengan syaratnya kalau kita sholat. Ya, cuma bekerja ini kan supaya bernilai ibadah itu tidak diatur seperti pada saat kita sholat gitu, diatur dari agama gitu. Tuhan langsung memberikan aturan yang dicontohkan oleh Nabi kita. Gitu. Tapi bekerja ini tidak secara rinci diberikan syarat-syarat seperti kalau kita sholat. Tetapi bahwa karena bekerja ini juga bagian daripada ibadah, kalau sholat itu ibadah ritual, ya kalau bekerja ini adalah ibadah sosial. Tetapi secara garis besar, bahwa syarat-syaratnya supaya kita ini dicatat, ya, bekerja ini dicatat sebagai ibadah, itu syaratnya relatif sama ya dengan ibadah ritual yang lain. Nah, sekarang syarat utama agar bekerja bisa dicatat sebagai ibadah? Nah, ini kira-kira
Yang pertama, persiapan yang tepat seperti sholat tadi. Kalau di tempat kerja atau bekerja tentu agak sedikit berbeda. Ya, persiapannya adalah yang pertama itu adalah memilih pekerjaan yang halal. Ini sangat penting, prinsip itu. Jadi kalau kita ini sudah bekerja di tempat yang haram, ya syaratnya yang lain dipenuhi pun tetap kita berdosa, tetap kita tidak sah gitu. Tidak mendapatkan pahala atau tidak dicatat sebagai kegiatan ibadah gitu ya. Jadi harus memilih pekerjaan yang halal. Kemudian memiliki ilmu yang memadai, karena untuk bisa melakukan pekerjaan dengan baik maka kita harus punya ilmunya, punya pengalaman dan lain sebagainya supaya kita ini bekerja sesuai yang diharapkan oleh pemberi kerja. Kemudian yang nomor dua sama, bahwa kita ini meluruskan niat bahwa bekerja ini karena Allah, bukan karena yang lain-lain. Jadi kita ini akan sangat berbeda ya, kita berangkat kerja itu dengan niat ya karena Allah, dan yang kita ini tidak punya niat itu akan berbeda nanti di dalam perjalanan, di tempat kerja dan lain sebagainya. Karena kita ini niat kerja karena Allah, karena kita ini menjalankan ibadah, maka kita sangat hati-hati di dalam setiap melangkah ya, dan kita akan patuh terhadap aturan-aturan di tempat kerja gitu. Karena apa? Karena niat kerja kita ini adalah niat ibadah, niat karena Allah. Nah, ini sangat penting sekali. Jadi kalau bisa itu memang harus diusahakan setiap kita ini mau berangkat kerja, niat kita ini diluruskan ya. Jadi niat bekerja karena Allah. Kemudian yang ketiga, mengikuti semua peraturan dan prosedur. Ya, kalau di dalam sholat tadi juga ada rukun ya sama syarat-syaratnya ya. Di tempat kerja juga ada ya peraturan dan prosedur itu ya. Selama aturan dan prosedur itu tidak menyalahi aturan agama, maka itu sebetulnya ya hakikatnya adalah aturan agama. Jadi kita harus mengikuti semua peraturan dan prosedur yang ada. Catatannya tadi bahwa aturan dan prosedur yang ada itu tidak melanggar aturan-aturan agama. Kemudian yang keempat, ya kita di dalam bekerja memang harus juga konsentrasi, ya, dan yang penting lagi adalah memiliki motivasi yang tinggi. Karena apa? Karena motivasi itu sangat penting di dalam dunia kerja. Ya, karena motivasi ini akan mempengaruhi hasil kerja. Ya, hasil kerja itu kan gabungan antara potensi dan motivasi. Gitu. Jadi dua komponen ini sangat penting. Jadi sementara kalau potensi itu kan ya tetap berada di dalam diri kita, kita ahli apa komputer itu sudah ahli terus gitu. Tapi motivasi tidak seperti itu. Bisa naik, bisa turun. Nah, oleh karena itu di dalam bekerja, kita ini harus bisa mengelola bagaimana motivasi kita ini relatif stabil pada kondisi yang tinggi gitu, level tinggi gitu. Kemudian yang kelima, yang paling penting ini sama seperti sholat, bahwa kita ini harus ikhlas. Nah, di dalam bekerja, kalau kita ini ikhlas menjalankan pekerjaan itu akan banyak efek positifnya gitu. Jadi karena ikhlas ini kan memberikan satu gambaran bahwa orang itu legowo, bisa menerima perintah, bisa melaksanakan pekerjaan ini dengan hati yang rela, yang ikhlas begitu. Sehingga pekerjaan menjadi lebih ringan, pekerjaan menjadi lebih membahagiakan, menyenangkan gitu, dan kemudian tentu hasilnya akan lebih jauh lebih baik. Dan kita tidak kalau ikhlas itu kan tidak ada rasa menggerutu, tidak ada sambatan terus, tidak ada protes dan lain sebagainya. Jadi kita bekerja itu enak, ya. Begitu. Jadi syarat-syarat ini, 5 syarat ini, kalau kepingin bekerja ini dicatat sebagai ibadah. Gitu. Nah, sekarang untuk lebih memantapkan bahwa kerja adalah ibadah, mari kita renungkan dan dianalisa pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ini supaya kita yakin dan kemudian kita juga untuk bisa mengarah kepada bahwa kerja ini juga ibadah gitu. Ya.
Mari kita jawab dan kita analisa pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, pertanyaannya begini. Apakah betul urusan kerja itu hanya urusan dunia? Ini pertanyaan. Kan banyak dari kita ini menganggap bahwa urusan kerja ini hanya urusan dunia gitu, sehingga tidak berpikir bahwa efek dari pekerjaan kita yang kita lakukan di dalam dunia kerja ini nanti sangat berakibat atau berefek kepada dunia yang lain, nanti dunia akhirat begitu. Yang pertama jawabnya tentu tidak. Jadi kerja ini bukan hanya urusan dunia, ya, tidak hanya urusan dunia, ya, tetapi bahwa kerja itu urusannya adalah dunia dan akhirat, ya. Jadi baik di dunia maupun di akhirat nanti urusannya justru malah kalau menurut nanti kita analisa urusan kerja ini justru banyak urusannya dengan akhirat. Nah, kalau kita ini bisa memahami bahwa kerja ini urusannya akhirat juga, maka kita di dalam bekerja nanti akan sangat hati-hati gitu, ya. Karena apa? Setiap apapun yang kita lakukan itu oleh Allah akan dibalas atau kita akan mendapatkan balasan. Sekecil apapun yang kita lakukan nanti akan dibalas oleh Allah, ya. Karena memang hidup ini sebetulnya oleh Allah tujuannya untuk beribadah lah. Kalau kita mau beribadah akan dibalas dengan kebaikan, mungkin di surga. Tetapi kalau kita tidak berbuat baik, ya nanti kita dosa, bahkan kita akan mendapatkan siksa di akhirat nanti. Jadi urusan pekerjaan ini, karena ini juga urusan besar. Dari sisi waktu saja sudah nanti menghabiskan satu hari itu paling tidak 8 jam. Kemudian yang kita lakukan itu berbagai kegiatan. Bukan hanya pekerjaan atau kegiatan kecil, tapi besar gitu ya. Dan berpikir, kemudian bergerak, melakukan sesuatu. Ini sesuatu urusan yang besar. Tentu ini akan mendapatkan balasan. Nah, balasan itu nanti bisa kita rasakan di dunia, tetapi juga nanti di akhirat. Karena kalau kita gampangnya aja begini, kalau kita ini bekerja dengan baik, ya nanti di dunia kita akan mendapatkan balasan berupa rezeki, kebahagiaan, ketentraman, dan lain sebagainya. Ya, terus kemudian nanti di akhirat masih mendapatkan balasan pahala dan lain sebagainya. Itulah. Kalau kita berpikir bahwa kerja ini hanya urusan dunia, ya mungkin kita tidak akan bersikap hati-hati. Yang penting ya dapat uang, begitu akhirnya. Karena mungkin pemahamannya nanti bekerja ini hanya untuk urusan dunia, sehingga tidak pernah memikirkan bahwa nanti efeknya juga di akhirat. Ya, kalau kita hanya berpikir dunia saja, ya sudah, mungkin kita akan banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan, bahwa bahkan di tempat kerja itu yang kita cari hanya uang begitu. Nah, caranya bagaimana? Nggak penting gitu. Yang penting dapat uang. Nah, ini efeknya kalau kita ini berpikir bahwa kerja ini urusannya hanya dunia. Tetapi begitu kita berpikir bahwa urusan dunia kerja ini adalah dunia akhirat, maka kita akan bersikap hati-hati gitu. Kemudian di dunia akan dibalas sebagian kecil. Jadi kerja kita ini ya itu sama Allah di dunia akan dibalas kecil saja. Artinya bagian balasan kalau kita ini bekerja baik, itu balasan baiknya itu hanya kecil saja, mungkin dalam bentuk rezeki, ya kecil. Sedang balasan yang besar akan diberikan di akhirat nanti. Nah ini nanti seperti kalau kita ini ibadah yang lain, ya bahkan ibadah-ibadah yang lain ada yang di dunia itu mungkin sangat kecil sekali, tetapi nanti di akhirat ya balasannya luar biasa besar. Tapi kalau kerja ini sudah ada kelihatan bahwa kita diberi rezeki dan lain sebagainya, tapi tetap nanti akan dibalas pahala yang cukup besar di akhirat nanti gitu. Ya, jadi balasan termasuk kalau kita ini bekerja tidak baik, menyimpang, itu ya dibalas. Ya kecil saja balasannya yang menyengsarakan, ya ditahan umpamanya saja, kemudian dikeluarkan, ya dipecat. Itu kan karena kita bekerja tidak baik gitu. Itu hanya kecil. Belum nanti balasan yang besar di akhirat ya. Nah, nanti dimasukkan neraka dan lain sebagainya.
Ini luar biasa. Jadi sekecil apapun yang kita perbuat pasti akan diberikan balasan. Nah ini pemahaman ini penting di dalam dunia kerja supaya kita ini kerja hati-hati. Sementara ini banyak orang yang beranggapan bahwa kerja ini urusan dunia, nggak ada kaitannya dengan akhirat. Makanya seringkali banyak orang bicara, ya kalau kita ini ngomong pekerjaan ya jangan dikait-kaitkan dengan agama. Wah ini sangat-sangat keliru menurut hemat saya karena bekerja ini urusannya adalah urusan dunia akhirat. Jadi selalu terkait dengan urusan agama dan juga urusan spiritualitas. Ya, jadi nanti akan lebih jelas di belakang nanti akan saya terangkan gitu ya bahwa betul-betul bekerja ini adalah merupakan bagian daripada ibadah. Ya, jadi yang nomor 5 tadi saya ulangi, secara rata-rata orang itu berpikir bahwa kerja itu urusannya hanya urusan dunia. Ya, sekali lagi bahwa pemahaman seperti ini tidak benar ya bahwa kerja ini urusannya urusan dunia dan juga urusan akhirat. Justru yang lebih banyak itu adalah urusan akhiratnya ini. Ya, ya dengan menjawab pertanyaan ini ya sehingga kita bisa paham bahwa urusan kerja ini urusan dunia akhirat, nanti kita ini akan bekerja lebih hati-hati dan lebih serius gitu. Dan juga memiliki nanti satu pemikiran upaya supaya bagaimana kerja ini bisa dicatat sebagai ibadah. Ya, jadi pertanyaan yang pertama, ini urusan kerja ini adalah urusan dunia dan akhirat. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah kerja itu urusannya hanya dengan manusia saja? Nah, ini. Jadi kita ini sering ya kalau kerja ditanya gitu bahwa ya kerja ini urusannya dengan manusia seolah-olah itu urusan dunia gitu, tidak ada kaitannya dengan yang lain gitu ya. Tentu ini yang pertama tentu jawabnya tidak. Jadi artinya kerja itu urusannya bukan hanya dengan manusia, ya. Tidak hanya dengan manusia, ya, tetapi urusan kerja itu urusannya adalah dengan manusia dan dengan Allah, ya. Justru yang lebih banyak urusannya kerja ini dengan Allah, ya. Manusia itu hanya kecil saja, tetapi urusan kerja ini, ya betul-betul urusan dengan Allah itu jauh lebih besar. Karena apa? Karena coba bayangkan, kita sebagai manusia ini diciptakan oleh Allah bisa apa sih? Ya, nggak bisa apa-apa. Ya, kalau tidak dibantu oleh Allah, tidak terus-menerus diberikan apa ya, hidup ini, nggak akan kita ini bisa berbuat sesuatu. Saya kasih contoh aja. Untuk berkedip saja kalau Tuhan itu tidak membantu, tidak bisa kita. Ya, siapa yang menjalankan jantung ini? Apa kita pernah menjalankan jantung sendiri? Siapa yang menjalankan paru-paru? Apakah kita merasa menjalankan paru-paru? Siapa yang memberikan kekuatan darah itu mengalir ke seluruh tubuh sehingga kita bisa kuat untuk bergerak? Ya, tidak ada kecuali Allah. Nah, akhirnya kita berpikirnya itu justru urusan kerja ini banyak kaitannya dengan atau urusannya dengan Allah. Karena untuk kita bisa berjalan, berpikir, melakukan kegiatan, itu Allah yang membantu. Tanpa bantuan Allah kita tidak bisa apa-apa. Apalagi berpikir, apalagi mengerjakan sesuatu yang besar, itu nggak bisa. Ya, ya. Coba kita pikir, kita renungkan sekali lagi. Bahwa kita ini manusia tidak bisa apa-apa kalau tidak dibantu oleh Allah. Nah, artinya bahwa kita bisa bekerja, ya di tempat kerja selama 8 jam paling tidak itu bisa melakukan kegiatan, itu dibantu oleh Allah. Dijalankan semua organ ini gitu. Ya, jadi urusan dengan Allah itu justru malah lebih besar. Belum nanti apa? Kita bisa bekerja semata-mata karena bantuan Allah, ya. Kemudian, nah ini kalau kita sudah bisa melakukan kegiatan, ya, kita ini kan hanya dikasih kewenangan untuk berusaha untuk melakukan sesuatu dengan potensi yang diberikan oleh Allah. Jadi
Allah itu memberikan potensi, kekuatan gitu ya. Sehingga kita ini bisa melakukan satu kegiatan mulai dari jantung, pikiran, otak kita semua ya dijalankan oleh Allah karena kita tidak pernah menjalankan sendiri. Nah, itu baru dari urusan pekerjaannya supaya menghasilkan kinerja itu dibantu oleh Allah. Nah, sekarang Allah itu memberikan rezeki. Jadi kalau kita sudah bekerja itu oleh Allah diberikanlah rezeki yang dalam bentuk gaji, bentuk upah, ya dapat duit dan lain sebagainya. Jadi sangat erat kaitannya dengan Allah itu. Kemudian banyak orang berpikir bahwa kerja itu urusannya dengan bos saja. Ini perlu diluruskan, perlu dirubah mindset kita, ya karena kalau nanti sudah mengikuti video ini, maka insya Allah kalau Allah itu memberikan hidayah, cara berpikir kita sudah berubah terkait dengan urusan kerja ini, ya sehingga nanti kita akan melakukan sesuatu di tempat kerja itu jauh lebih baik daripada sebelumnya karena betul-betul kita ini memahami hakikat kerja ini, ya. Jadi untuk pertanyaan yang kedua, apakah kerja itu urusannya hanya dengan manusia saja? Jawabannya tidak, bahwa urusan kerja ini adalah urusan kita ya dengan manusia, tetapi yang jauh lebih banyak justru urusannya dengan Allah, ya karena semua potensi kekuatan ya kemudian kita bisa beraktivitas di tempat kerja itu karena bantuan Allah, ya. Kemudian yang ketiga pertanyaannya, mengapa orang berani melanggar aturan di tempat kerja? Ya, ini kalau kita lihat di masyarakat atau di tempat kerja, banyak orang-orang yang melanggar aturan di tempat kerja. Contohnya umpamanya saja malas, tidak disiplin, ya, kemudian kerja seenaknya, ya, kemudian terus ya menyimpang gitu ya. Contoh katakan ya yang paling gampang ngomongnya itu kan korupsi gitu. Nah, kenapa orang itu kok berani ya melanggar aturan di tempat kerja? Nah, kira-kira alasannya seperti ini. Karena menganggap bahwa aturan itu dibuat oleh manusia. Ya. Jadi aturan-aturan, peraturan-peraturan itu karena di tempat kerja itu dibuat oleh manusia, maka orang jadi berani melanggar. Berbeda kalau itu kayak sholat gitu, sholat karena aturannya yang membuat ini Allah, orang yang sholat itu tidak berani melanggar aturan sholat itu karena berpikiran bahwa yang membuat aturan tata cara sholat itu dari agama, dari Allah, sehingga tidak berani gitu, tidak berani melanggar, walaupun tidak ada orang yang tahu gitu. Tapi kalau kita di tempat kerja, asal tidak ada pengawasnya, asal orang yang di atasnya atau bosnya itu tidak tahu, kita ini ada keberanian untuk melanggar atau menyimpang dari aturan-aturan yang ada. Karena merasa bahwa yang membuat aturan itu adalah manusia. Kemudian yang kedua, kalau sholat itu tidak berani melanggar karena aturannya dibuat oleh agama. Seperti tadi saya sampaikan. Jadi mindset kita, pikiran kita itu karena yang membuat ini agama, Allah, sehingga kita tidak berani melanggar. Nah, kerja yang mengawasi adalah atasannya. Nah, ini pemahamannya kan begitu. Jadi bekerja ini yang menjadi pengawas itu kan atasannya atau bosnya. Jika tidak ada atasan, maka kita cenderung berani melanggar dan menyimpang dari aturan dan SOP yang berlaku. Ya, jika sebetulnya ya, jika aturan yang ada di tempat kerja itu tidak melanggar aturan agama atau aturan-aturan yang lain, pemerintah dan lain sebagainya, seharusnya kita juga patuh. Karena apa? Karena kalau kita ini ada di tempat kerja, katakanlah perusahaan, ada suatu aturan, tata cara, kemudian aturan atau peraturan yang dibuat di perusahaan itu tidak berlawanan, tidak melanggar aturan agama, harusnya kita juga patuh. Ya, karena kalau sudah tidak melanggar agama, berarti itu sebetulnya hakikatnya adalah aturan agama. Nah,
Ini mindset kita yang harus kita rubah, ya. Jadi selama aturan itu tidak melanggar aturan agama, itu namanya juga aturan agama, sehingga kita harus patuh gitu. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa betul yang kita dapatkan dalam kerja itu hanya duit? Nah, ini satu pemahaman yang penting juga gitu. Jadi kalau kita ini ditanya yang dicari itu apa dalam kerja, ya kebanyakan orang jawabannya mesti nyari uang, nyari duit, nyari gaji untuk kehidupan keluarganya. Begitu saja, titik gitu loh. Jadi tidak ada sesuatu bayangan, suatu gambaran, satu perasaan bahwa sebetulnya di dalam bekerja ini tidak hanya duit, justru duit itu sebagian kecil saja gitu. Ya, rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita, tetapi yang jauh lebih banyak dari itu ada gitu ya. Nah, yang pertama ini tentu jawabannya tidak betul. Jadi kalau ada pertanyaan, apa betul yang kita dapatkan dalam bekerja itu hanya duit? Jawabnya tidak betul. Ya, kerja itu sebetulnya yang didapatkan itu adalah banyak, tidak hanya duit, tapi dalam bentuk rezeki, gaji, ya terus kemudian teman yang baik, ya keluarga sehat dan lain sebagainya, itu akan diberikan oleh Allah di dunia. Dan kemudian kita akan mendapatkan pahala. Gitu. Jadi pemahamannya begini. Jadi bukan kan banyak orang kalau kerja sudah digaji ya sudah gaji itu imbalan kerjanya, bukan. Itu kan urusan dengan manusia, tetapi bahwa urusan kita sebetulnya dengan Allah. Kalau kerja itu tidak hanya dengan manusia. Ya kalau dengan manusia mungkin sudah gaji itu saja sudah cukup. Tetapi bahwa kalau kita ini berhubungan dengan Allah, urusannya dengan Allah, tidak hanya gaji atau rezeki itu yang diberikan, masih banyak lagi, termasuk nanti pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena setiap yang kita lakukan, asal itu bernilai ibadah, akan diberikan pahala. Jadi dalam kerja, itu yang didapatkan, ya kalau kita ngomong kasar, satu gaji, yang kedua adalah pahala. Karena apa? Pemahaman, mindset kita ini dirubah untuk ke arah sana. Karena apa? Kalau kita ini bekerja, yang kita terima itu hanya dapat upah atau gaji. Seringkali upah dan gaji itu nilainya, ya katakanlah kalau sekarang ini UMR begitu, berapa? Ya, kan tidak banyak itu. Tetapi kalau pemahaman kita bahwa kalau kita ini bekerja nanti bernilai ibadah, akan mendapatkan pahala banyak. Seberapa banyaknya? Nah, nanti kita jelaskan. Bayangannya kan gini, sholat itu kan mendapatkan pahala banyak. Kita juga belum tahu berapa kalau diuangkan, berapa kalau dikuantitaskan. Gitu. Itu padahal sholat itu hanya untuk kita sendiri. Nah padahal kalau kerja ini kan kepentingannya untuk orang banyak, untuk orang lain, untuk keluarga, untuk macam-macam gitu. Nah, tentu Allah akan memberikan pahala banyak juga gitu. Jadi pemahaman kita bahwa kerja ini yang didapat adalah rezeki yang pertama, yang kedua adalah pahala. Ini supaya memberikan satu semangat gitu loh. Ya, sama dengan kalau kita sholat. Sholat itu malah belum dikasih rezeki dalam bentuk uang itu enggak ada orang sholat terus kemudian dikasih uang gitu. Ya, dijatuhi uang dari langit gitu ya enggak. Nanti ya ini akan mendapatkan pahala. Tapi berapa kalau dikuantitaskan itu belum ada yang tahu, tapi Allah sudah memberikan bahwa itu adalah banyak gitu dalam bentuk surga dan lain sebagainya. Itu gambaran kalau kita ini berbuat ibadah ya, jadi sholat umpamanya. Nah sekarang kerja ini nanti kalau kita mengarah kepada ibadah ya mesti pahalanya banyak. Tetapi sebaliknya juga gitu. Kalau nanti kita ini bekerja itu justru malah banyak membuat dosa, maka ya rezekinya mungkin diberikan di dunia ya. Tetapi juga ada balasan-balasan dalam bentuk ya tidak tenang, justru malah banyak masalah gitu ya. Nanti di akhirat akan ditambah dengan siksaan gitu ya. Jadi kita kerja ini kalau nanti bernilai ibadah, maka yang kita dapatkan adalah rezeki dan juga pahala. Kemudian bekerja selain untuk diri sendiri, yang banyak untuk kepentingan orang lain. Nah ini tadi yang sudah saya singgung bahwa
eh, untuk kepentingan sendiri, itu sholat itu untuk kepentingan sendiri, puasa ya. Tetapi oleh Allah sudah dikasih pahala banyak. Apalagi kalau kita ini melakukan satu kegiatan yang manfaatnya untuk banyak orang. Nah, kata Nabi apa? Bahwa orang yang paling baik itu adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Nah, bekerja ini manfaatnya banyak sekali. Contoh umpamanya saja, kalau kita ini bekerja sebagai guru umpamanya saja, ya. Nah, sebagai guru, manfaat gaji itu kan bisa untuk keluarga. Tetapi bahwa ilmu yang disampaikan oleh guru ini akan berkembang, manfaatnya akan banyak. Bahkan muridnya itu ada yang jadi manajer perusahaan, direktur, ada yang jadi bupati, wali kota. Jadi manfaatnya sangat banyak gitu ya. Sehingga kalau kita memang bekerja dengan baik, kemudian bernilai ibadah, tentu pahalanya itu banyak, bukan hanya duit saja yang kita terima. Ya, berapa besar pahalanya? Nah, ini saya katakan banyak begitu ya. Karena apa? Karena saya apa ya? Ada komparasinya ya. Kalau kita ini melakukan sesuatu untuk diri kita sendiri saja, Allah memberikan pahala banyak. Apalagi kalau ini bermanfaat bagi banyak orang gitu ya. Jadi pahalanya berapa? Banyak begitu. Kalau kita 5 menit sholat duhur aja pahalanya banyak, apalagi kita 8 jam di kantor, kita bekerja untuk kepentingan orang banyak. Pasti pahalanya akan banyak. Kemudian rezeki yang kita terima di dunia ini pada saat kita kerja itu menurut analisa kita itu hanya merupakan uang muka saja. Jadi kalau kita beli sesuatu biasanya kan pakai uang muka. Nah, uang muka itu biasanya kan sedikit gitu. Nah, bayaran yang sesungguhnya nah itu ada di akhirat nanti gitu ya. Jadi rezeki, gaji, upah, uang yang kita terima dari hasil kerja kita itu sebetulnya hanya merupakan uang muka saja ya. Gaji yang sebenarnya itu dalam bentuk pahala nanti kita terima di akhirat. Kemudian yang keenam, kita yakini bahwa Allah akan memberikan pahala. Jadi dalam diri kita, mindset kita yakini bahwa Allah akan memberikan pahala manakala kita melakukan pekerjaan ini ya sebaik mungkin sesuai dengan aturan dan prosedur dan juga memenuhi syarat-syarat yang nanti akan saya sampaikan atau tadi sudah kita ini ya bahwa harus ada niat ya kemudian mengikuti prosedur dan ikhlas itu nanti akan diberikan pahala ya. Jadi intinya kalau kita melakukan kegiatan itu bisa dicatat atau dinilai sebagai ibadah. Pertanyaan berikutnya, siapa pengawas kita yang sesungguhnya dalam kerja ini? Nah, ini kita nomor satu ini jawabannya, memang atasan itu juga pengawas, tetapi tidak full time. Jadi pengawas kita ini kan hanya sekali-sekali saja melihat, bahkan melihat laporan kita itu. Jadi masih banyak celah-celah untuk kita ini berbuat sesuatu yang menyimpang karena tidak pengawasan melekat begitu. Nah, ini akan sangat ya memungkinkan ya karena tidak ada pada saat atasan tidak ada di dekat kita, berarti tidak ada pengawas. Nah, kita ini berani untuk menyimpang, itu ada kecenderungan ke sana gitu. Nah, tetapi kalau kita ini pemahaman mindset kita ini kita rubah bahwa kita yakin bahwa pengawas kita di tempat kerja ya atau di mana saja itu sesungguhnya adalah Allah. Jadi kita mulai berangkat di tempat kerja itu Allah selalu tahu gitu. Ya, berbeda dengan orang kebanyakan dari kita ini kan berpikir ya kita berani berbuat sesuatu yang menyimpang di tempat kerja. Tapi pada waktu sholat kita tidak berani menyimpang. Nah, ini kan satu anggapan ya bahwa Allah itu hanya melihat pada waktu kita sholat saja.
Ya, pada waktu kita kerja itu tidak diawasi. Buktinya apa? Kita berani menyimpang, berani males-malesan, berani duduk-duduk saja kalau tidak ada atasan, ya, dan berani melakukan sesuatu yang melanggar aturan dan prosedurnya di tempat kerja. Itu menandakan bahwa kita tidak merasa diawasi oleh Allah. Nah, padahal pengawas kita yang sesungguhnya, yang terus-menerus itu Allah. Karena apa? Karena Allah itu setiap saat ya tahu. Bahkan isi hati kita ini tahu, apalagi perbuatan kita. Ya secara fisik pasti tahu Allah. Nah, oleh karena kalau kita ini di dalam kerja ini mindset kita rubah bahwa pemahamannya pengawas kita yang sesungguhnya adalah Allah, maka kita tidak akan berani katakanlah menyimpang yang ekstrim, korupsi gitu, itu tidak berani pasti. Kenapa? Para koruptor itu kok berani melakukan tindakan menyimpang pada saat dia di meja kerja. Tetapi pada saat koruptor itu sholat, dia tidak berani korupsi rekaat. Sholat duhur yang 4 rekaat. Tidak berani korupsi rekaat jadi 2 atau 3 gitu, tidak berani. Tetapi pada saat dia kembali ke meja kerja, dia berani. Karena pemahamannya, ya pengawas itu, Allah itu hanya mengawasi pada saat sholat. Kenapa pada waktu sholat tidak berani menyimpang? Karena merasa betul diawasi oleh Allah. Walaupun tidak ada orang yang tahu pada waktu sholat itu. Sendirian. Tidak berani melanggar. Tidak berani mengurangi. Tidak berani korupsi rekaat. Tetapi begitu kembali di meja kerja, dia berani. Kenapa? Karena dirasakan bahwa pada saat di meja kerja itu Allah tidak mengawasi gitu. Nah, ini yang perlu kita rubah pemahaman itu, bahwa pengawas kita yang sesungguhnya di tempat kerja itu adalah Allah gitu. Kemudian tidak pernah lengah mengawasi kita ya. Tentu Allah karena maha tahu, ya, maha melihat, maka pengawasannya sangat ketat, sangat tidak pernah lengah. Jadi pengawasan melekat terus-menerus diawasi gitu ya. Dengan pemahaman itu insya Allah kita akan tidak berani melakukan sesuatu yang menyimpang ya. Dan kita bekerja akan hati-hati dan tidak berani menyimpang karena kita yakin merasa bahwa pengawas atau yang mengawasi kita sesungguhnya adalah Allah gitu. Baik. Terus kemudian pertanyaan berikutnya, mengapa di tempat kerja banyak orang yang menggerutu, ya, kemudian kecewa, stres, dan protes, bahkan ada karyawan itu yang demo di tempat kerjanya sendiri. Nah, ini banyak kita lihat di dunia nyata gitu, ya. Yang pertama itu penyebab karena mereka belum memahami tentang hakikat kerja ini, ya. Jadi bagaimana sebetulnya kerja ini, harusnya kerja itu seperti apa, dan apa tujuan kerja itu bagaimana, itu tidak memahami penjelasan-penjelasan seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Makanya ini video ini perlu untuk didengar oleh para karyawan dan pegawai supaya bisa paham. Jadi nanti tidak ada menggerutu, karena tadi syaratnya supaya dicatat sebagai ibadah tadi kan harus ikhlas. Ya, kalau sekarang ikhlas, tentu tidak menggerutu, ya, tidak kecewa, ya. Kalau umpamanya tidak naik pangkat selama 5 tahun, ya tidak kecewa karena yakin bahwa Allah ini adalah yang memberikan rezeki gitu. Karena pangkat, jabatan, semua itu kan rezeki. Nah, yang penting kita ini berusaha, ya itu. Jadi karena mereka belum memahami tentang hakikat kerja, mereka belum paham bahwa kerja ini adalah ibadah, ya. Bayangkan kalau pemahaman kita yang sederhana aja, bahwa kerja ini ibadah. Berarti kalau namanya ibadah itu kan karena Allah. Ya, kita ini mempersembahkan sesuatu kegiatan ya karena Allah. Nah, tentu mesti hati-hati. Apakah orang yang menggerutu itu namanya kan tidak terima dengan keputusan Allah, tidak terima dengan rezeki yang diberikan oleh Allah, ya, karena mengerutu terus kecewa, apalagi kalau sudah protes dan lain sebagainya. Nah, ini perlu, ya, karena nanti
kalau umpamanya saja kita ini di tempat kerja kan bisa saja bosnya tidak betul, pimpinannya tidak betul, itu bisa. Tetapi bagaimana sebetulnya kita mengingatkan atau melakukan satu koreksi itu harus dilakukan dengan bijak, dengan baik gitu, bukan dengan cara-cara yang kasar seperti itu gitu. Ya, jadi mereka belum paham bahwa kerja ini ibadah. Tidak ada orang kerja ibadah itu terus kemudian berlaku kasar, marah-marah dan sebagainya. Tidak gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, mereka belum mampu mengelola emosi. Ya. Jadi di tempat kerja atau kita ini, ya kalau kita ibadah itu kan harus mampu mengelola emosi. Jadi emosi itu keinginan, semangat. Gitu. Jadi contoh mamanya kita melakukan sholat itu kan tidak bisa kita ini sholat terus marah-marah gitu. Apalagi kalau marah-marah kepada Allah, ya itu ya mesti tidak sah dan itu tidak diterima, bahkan malah dosa gitu loh. Sehingga kalau kita memang menganggap bahwa kerja ini ibadah, kepingin dicatat sebagai ibadah, ya kita harus bisa mengelola emosi kita. Karena tadi itu bahwa bekerja ini kaitannya dengan Allah itu sangat erat, kaitannya dengan akhirat itu sangat erat dan lain sebagainya. Nah, sehingga kita bisa mengelola emosi. Jadi dengan pemahaman-pemahaman yang saya jelaskan tadi, orang itu akhirnya di dalam kerja akan bisa mengendalikan emosi atau mengelola. Ya, mereka bekerja tidak dengan keikhlasan yang tinggi, ya karena dia pemahamannya kerja ini bukan ibadah, bahkan setiap saat itu menggerutu, kemudian tidak ikhlas dan lain sebagainya. Nah, itu akan muncul tadi itu gejalanya kecewa, stres, protes dan lain sebagainya karena kita bekerja tidak dengan keikhlasan yang tinggi. Padahal kita bisa bekerja di situ, bisa di tempat kerja itu kan luar biasa gitu ya. Itu adalah nikmat Allah. Kita sehat, diberikan kekuatan untuk melakukan kegiatan itu. Kemudian rezeki itu yang mengatur Allah gitu. Sehingga apapun alasannya ya kita ini kalau bekerja ini sebagai ibadah ya dengan keikhlasan yang tinggi. Kemudian mereka hanya menuruti hawa nafsu gitu ya. Jadi mengapa banyak menggerutu, kecewa karena hanya menuruti hawa nafsu ya. Jadi kepingin ini, kepingin yang seperti ini, kepingin enak, kalau ada perubahan itu kepingin perubahannya jadi enak begitu. Itu kan tidak mesti begitu. Artinya yang menurut kita baik belum tentu menurut Tuhan itu baik gitu. Ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, apakah betul bahwa kerja bisa dicatat sebagai ibadah? Nah, jawabannya tentu sangat bisa. Ya. Jadi bagaimana caranya supaya kerja, kegiatan bekerja itu bisa dicatat sebagai ibadah? Tentu sangat bisa. Asal yang penting kan memenuhi syarat-syarat sebagai ibadah. Tadi itu seperti yang sudah kita bahas bahwa yang pertama memilih pekerjaan yang halal, niat yang benar, kemudian keyakinan bahwa Allah itu mengawasi, kemudian kita ini yakin akan mendapatkan pahala dan juga ikhlas tadi yang penting itu ya. Kemudian kegiatan kerja ini termasuk ibadah sosial. Jadi kita ini kalau kita merujuk pada firman Allah ya, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Itu artinya bahwa selama 24 jam sehari kita ini diminta untuk beribadah. Nah, bentuk ibadahnya itu seperti apa? Ya, itu bisa dibagi dua kelompok. Satu ibadah ritual, satu ibadah sosial. Ibadah ritual itu ibadah yang sudah ada aturannya di dalam agama seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya. Tetapi ibadah sosial itu yang justru banyak memakan waktu itu ibadah sosial itu. Ya, kalau ibadah ritual itu kalau sholat dan lain sebagainya itu satu hari paling-paling enggak sampai 3 jam. Tetapi yang 21 jam ini kan ibadah sosial. Nah, 21 jam ini paling tidak kita ini 8 jam, ya paling sedikit 8 jam itu di tempat kerja. Nah, bagaimana 8 jam di tempat kerja ini bisa dicatat sebagai ibadah yang dikategorikan ibadah sosial karena semua aturannya tidak diatur secara spesifik di dalam
kitab Al-Quran atau dan yang lain gitu. Jadi kerja ini ya pada dasarnya adalah ibadah. Ya, seharusnya pemahamannya memang seperti itu. Cuma ya sekarang itu kan banyak orang ngomong gitu. Ya kalau kerja ini ibadah, tetapi tidak masuk dalam hati, tidak betul-betul dilaksanakan gitu. Nah, ini dengan pemahaman video ini, insya Allah saya memberikan ya sedikit pemahaman yang bisa merubah mindset kita bahwa kalau kita ini menganggap ibadah kerja ini adalah ibadah, maka cara berpikirnya, cara melaksanakan kira-kira seperti ini gitu ya. Kemudian yang keempat, kalau gagal tidak dicatat sebagai ibadah, kita ini rugi besar. Jadi maksudnya begini, kalau kita ini tidak memenuhi apa ya syarat-syarat sebagai ibadah sehingga dicatat sebagai ibadah, kerja kita ini selama 8 jam minimal sehari di tempat kerja itu akan rugi ya, rugi muspro gitu ya, muspro, bahkan yang kita dapatkan justru malah dosa ya. Nah, kita akan menambah dosa, padahal seharusnya 8 jam ini kalau kita kerjakan dengan baik sesuai dengan syarat-syarat bagaimana supaya dicatat sebagai ibadah, itu akan sangat menguntungkan. Tetapi begitu kita umpamanya saja satu saja yang kita tidak penuhi, bahwa kita ini kerja ini tidak niat untuk Allah gitu. Berarti sudah kita rugi besar gitu. Selama 8 jam itu dapatnya cuma gaji saja. Gaji pun belum tentu barokah itu gitu. Ya, jadi kita rugi atau kita bekerja tidak ikhlas gitu. Ya, itu bagian yang sangat penting itu kan itu niat sama ikhlas gitu. Nah, kalau kita tidak ikhlas berarti tidak dicatat sebagai ibadah. Nah, itu rugi besar gitu. Sudah sama-sama menghabiskan waktu 8 jam, kalau kita ini dicatat sebagai ibadah itu menjadi mendapatkan pahala, ya, kemudian insya Allah diberikan kebahagiaan. Tetapi kalau kita ini bekerja sama-sama 8 jam, tapi tidak dicatat sebagai ibadah, kita rugi besar. Hanya capek saja sama dapat gaji itu aja. Ya. Nah, oleh karena itu kita upayakan supaya bisa dicatat sebagai ibadah. Ya. Kerja bisa dapat pahala atau dosa, maksudnya kalau kita kerja baik itu bisa mendapatkan pahala tadi itu, tetapi kalau sebaliknya kita banyak penyimpangan melakukan hal-hal yang melanggar aturan, itu akan mendapatkan dosa. Ya, nah ini kan rugi besar gitu loh ya. Kemudian jangan sia-siakan waktu minimal 8 jam sehari menjadi muspro dan justru menambah tumpukan dosa. Ini saya ulangi lagi ya untuk saya lebih tajamkan ya, bahwa jangan sampai kita ini 8 jam sehari di tempat kerja itu menjadi muspro ya. Saya sebetulnya bersama-sama saya sendiri juga begitu berkeinginan ya apa yang kita lakukan di tempat kerja 8 jam minimal setiap hari itu menjadi kegiatan yang bernilai ibadah, bukan kegiatan yang justru menambah tumpukan dosa kita. Itu. Apa efek positif kalau bekerja seperti sholat? Ya, efek positifnya kalau kita ini bekerja seperti sholat, bekerja sebagai ibadah, itu apa efek positifnya? Yang pertama, kita kerja dengan kondisi happy. Artinya kita ikhlas, kita ini enak bekerja karena apa? Karena tadi melaksanakan kerja dengan baik sehingga kita juga baik dengan atasan, ya. Kemudian kita bekerja dengan ikhlas menjadi lebih ringan, ya. Insya Allah gaji kita barokah, diberikan kebahagiaan. Jadi efek positifnya bekerja sebagai ibadah seperti sholat itu, ya peluang untuk kita mendapatkan kondisi happy, bahagia. Kemudian yang kedua, kita dapat rezeki dan pahala. Jadi kalau kita ini bekerja tercatat sebagai ibadah, memenuhi syarat-syarat ibadah, maka yang kita dapatkan adalah rezeki plus pahala. Ya, jadi efek positifnya semakin banyak yang kita kerjakan, semakin banyak pahala. Jadi sementara ini kita kan prinsipnya ya pokoknya pekerjaannya apa ya itu. Kalau kita ditambah pekerjaan, kita biasanya menggerutu, nggak mau gitu. Ya,
Padahal ini tidak seperti itu harusnya. Jadi semakin banyak yang kita kerjakan, semakin banyak pahalanya. Ya, mungkin gaji belum tambah, tetapi pahala pasti sudah, karena Allah menjanjikan setiap kegiatan kita ya itu akan diberikan balasan. Nah, kalau kita ini yang kita kerjakan sehari-hari yang biasanya ngerjakan cuma 70, sekarang dikasih pekerjaan 100 begitu, ya tentu pahalanya akan bertambah. Mungkin gaji belum naik, tapi peluang untuk naik kalau kita bekerja dengan baik itu sangat memungkinkan. Ya, jadi dengan memahami bahwa pekerjaan sebagai ibadah, kita ini tidak ada keberatan kalau kita ini ditambahi pekerjaan. Justru kita ini karena kepingin pahala yang banyak, justru kalau bisa kita ini minta tambahan pekerjaan. Apa saja, ayo Pak, tambah aja pekerjaan, pokoknya saya masih bisa mampu gitu. Nah, karena apa? Prinsipnya ya semakin banyak yang dikerjakan, semakin banyak pahalanya. Gitu. Jadi tidak ada orang males itu sebetulnya kalau memahami video ini. Kemudian motivasi kerja kita stabil pada level yang tinggi, ya karena kita sadar bahwa kualitas pekerjaan kita semakin baik, maka pahalanya juga semakin baik gitu, semakin banyak gitu. Karena kita yakin bahwa Allah itu memberikan balasan, ya kalau baik ya dibalas baik, kalau kita berbuat jelek ya akan dibalas jelek. Sehingga dengan pemahaman ini semua, maka motivasi kerja kita ini akan meningkat ya, meningkat dan stabil ya. Karena apa? Motivasi itu bisa naik turun naik turun. Kalau kita kecewa nggak bisa mengendalikan, mungkin down gitu. Nah, padahal gaji kita kan nggak down itu. Ya, pada saat kita down motivasi. Jadi begitu motivasi kita ini nggak ada, nol atau turun, maka sebetulnya kinerja kita ini juga turun. Tetapi bayangkan gaji kita tidak gitu, tetap aja. Apalagi kalau itu pegawai negeri, ya apapun yang kita kondisi kita semangat atau tidak, gajinya tetap. Nah, bagaimana kita berpikir tentang kebarokahan? Jadi kalau kita ini nggak kerja kemudian tetap digaji ya tentu gajinya tidak barokah. Ya, pemahaman seperti ini akan membuat semangat kerja kita ini meningkat stabil pada level yang tinggi. Kemudian yang kelima, kemungkinan rezeki akan meningkat. Ya, kalau kita ini bekerja dengan baik, dengan ikhlas, ada kemungkinan Allah itu memberikan kebahagiaan dalam bentuk meningkatkan jabatan, peningkatan pangkatnya, rezekinya ditambah, begitu. Itu sangat mungkin. Berbeda kalau kita ini bekerja dengan cara yang menyimpang. Ya, kalau nanti ketahuan atau dinilai prestasinya masih jelek, sulit untuk kita naik pangkat atau naik jabatan karena kita bekerja dengan tidak baik gitu. Kemudian yang keenam, komunikasi dan hubungan kerja lebih harmonis karena kita bekerja dengan baik, dengan ikhlas, maka wajah kita, kemudian hati kita itu memancarkan sesuatu persahabatan, komunikasinya akan baik, hubungan kerja dengan temannya baik, dengan atasan baik, dengan bawahan baik, sehingga kita ini menjadi kerasa, menjadi harmonis bekerja di tempat kerja itu. Kemudian ya karena saya tambahi, karena kita ini berada di tempat kerja itu minimal 8 jam. Bagaimana kita membuat kondisi kita ini menjadi happy begitu di tempat kerja. Kalau kita bekerja dengan baik, nah insya Allah kondisi kita di tempat kerja itu menjadi happy. Kemudian peluang besar hidup bahagia di dunia dan akhirat. Ya, ini tentu ya, karena memang tujuan hidup kita sebenarnya nanti kalau kita membahas tentang tujuan hidup, itu sebetulnya tujuan hidup kita ini adalah mencari kebahagiaan dunia dan akhirat. Salah satunya adalah bagaimana kita bekerja 8 jam minimal sehari, itu bekerja dengan baik sehingga bisa dicatat sebagai ibadah. Akhirnya memberikan satu kebahagiaan baik itu di dunia maupun di akhirat. Ya. Sebagai penutup, agar bekerja bernilai ibadah ini saya ulangi dari berbagai penjelasan saya di muka. Ini saya ulangi sebagai penutup agar kita ini bisa mengingat-ingat bahwa agar bekerja ini bernilai ibadah, yang pertama mencari pekerjaan yang halal. Ya, jadi pertama ini mencari pekerjaan yang halal. Karena kalau kita sudah bekerja di tempat yang haram,
bagaimanapun juga akan haram terus. Jadi nggak bisa barokah. Kemudian yang kedua, memiliki bekal kerja yang memadai. Jadi kalau kita ini kepingin pekerjaan kita lancar, sesuai dengan yang ditargetkan, maka kita harus memiliki bekal yang memadai, ilmu dan pengalaman. Sehingga kalau kita memang perlu belajar, kemudian kita ya baik itu belajar mengenai hard skill-nya dan soft skill-nya, kita upayakan itu. Supaya apa? Supaya kita bisa melaksanakan kerja itu dengan efektif dan efisien. Gitu. Kemudian niat, yang nomor 3 ini yang kembali yang paling penting, bahwa niat bekerja kita ini hanya semata-mata karena Allah. Gitu. Kemudian yang keempat, mengikuti aturan dan SOP kerja. Ya, saya ulangi, selama aturan-aturan di tempat kerja itu tidak melanggar agama dan aturan yang lain, maka itu sebetulnya juga aturan agama. Ya, mindset kita harusnya juga kita patuh terhadap aturan-aturan yang ada. Kecuali kalau aturan itu melanggar agama gitu. Umpamanya saja ada perusahaan yang mengharuskan sebelum masuk kerja minum minuman keras, ya mabuk-mabukan, nah, itu kan melanggar agama. Ya itu tidak usah dilaksanakan, dilanggar aja, bahkan disampaikan bahwa itu adalah aturan yang tidak baik. Kemudian yang keempat, yakin diawasi oleh Allah, bahwa Allah itu tidak pernah lepas dari diri kita, bahkan Allah itu lebih dekat dari ulat leher kita. Nah ini menandakan bahwa kita ini setiap saat itu diawasi, dilihat oleh Allah, sehingga kalau kita, pikiran kita, mindset kita sudah yakin bahwa pengawas kita yang sesungguhnya ada Allah, maka kita akan hati-hati di dalam melaksanakan kegiatan kerja ini. Kemudian yang keenam, memiliki motivasi kerja yang tinggi. Karena apa? Karena hasil kerja atau kinerja itu adalah perkalian atau gabungan dari potensi kali motivasi. Ya, sedang potensi itu relatif stabil, konstan, tetapi motivasi itu naik turun. Nah, oleh karena itu yang sulit untuk dikelola itu adalah motivasi. Tetapi dengan memahami bahwa kerjanya ibadah dan bla 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 tadi saya terangkan, insya Allah motivasi kerja kita ini akan terus meningkat berdasarkan kesadaran, bukan karena paksaan gitu ya. Karena kita betul-betul sadar kita harus bekerja dengan baik supaya apa? Supaya hasil kerja kita atau pekerjaan kita ini dicatat sebagai ibadah. Kemudian yang terakhir, bekerja dengan ikhlas ini memang sangat penting saya ulang-ulang. Karena apa? Karena selama ini seringkali kalau kita di tempat kerja itu banyak menggerutunya, yang banyak tidak ikhlasnya, banyak tidak menerimanya keputusan-keputusan. Padahal semua yang terjadi pada diri kita itu semuanya diatur oleh Yang Maha Kuasa, dan Allah itu tahu gitu. Nah, kalau kita tidak ikhlas berarti kita ini menggerutu kepada Allah. Oleh karena itu, bagaimana kita bekerja ini dengan ikhlas. Baik, ya, sahabatku, ini yang bisa saya sampaikan tentang topik, yaitu jika bekerja seperti sholat. Pada intinya, bagaimana kita melakukan satu kegiatan di tempat kerja itu bisa bernilai ibadah itu, ya, sehingga kita bisa banyak mengambil manfaat baik itu di dunia maupun di akhirat. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan satu perubahan ya terhadap mindset kita, kemudian kita akan secara perilaku dan sikap kita akan juga berubah, sehingga insya Allah kita semua di dalam melakukan kegiatan kerja ini dicatat sebagai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.